Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Dan senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam belajar, diistiqomahkan dan meraih keberkahan ilmu yang bermanfaat. Baik, insya Allah kita lanjutkan kembali membahas kitab Al-Kafi fi ilmi Sarfi, kitab Sharaf jilid yang pertama. Terakhir ini turunan dari isim fa'il, ada syighah mubalaghah dan juga ada sifat musyabbahah. Yang membedakannya, syighah mubalaghah memberikan makna hiperbola, makna banyak, makna sering, makna makna apa lagi? Banyak, sering dan sinonimnya. Kemudian adapun sifat musyabbahah memberikan makna senantiasa. Sifat itu melekat pada zat perbuatan atau pelakunya. Baik. Nah, sekarang kita lanjutkan pada pembahasan yang berikutnya, yaitu isim maf'ul. Ya, mirip seperti isim fa'il, tapi tentu ada perbedaannya. Anda langsung tampilkan, lihat di kitab ya. Lihat di kitabnya. Di kitab, kalau dicetakan yang Anda miliki, di halaman 37. Membahas tentang isim maf'ul, ini bab baru setelah selesai membahas isim fa'il yang cukup panjang. Yang Anda bacakan, qala al-muallif rahimahullah, penulis mengatakan ismul maf'ul ya. Ismul maf'uli isim maf'ul. Huwa minas sulasil mujarradi maka na'ala wazni maf'ulin. Maka isim maf'ul itu berasal dari fi'il madi sulasi mujarrad. Jadi acuannya adalah fi'il madi sulasi mujarrad, artinya fi'il madi yang terdiri dari 3 huruf dasar pembentuknya, al-mujarrad yang terlepas, terbebas dari huruf-huruf tambahan. Gampangnya, sulasi mujarrad adalah format atau template cetakan fi'il yang paling basic, yang paling dasar. Contohnya kataba, ya, sa'ala, qotala, doroba, nasoro, amaro, jalasa, gitu ya. Qoro'a itu namanya sulasi mujarrad. Tidak ada imbuhan apapun akhirannya. Mujarrad itu terlalu bebas dari imbuhan apapun di akhirannya. Tidak ada huruf-huruf tambahan. Ya, maka na'ala wazni maf'ulin yang menyerupai bentuk wazan atau pola maf'ul ya. Maf'ul, polanya maf'ul. Contoh, mislu kataba, ini bentuk sulasi mujarradnya. Artinya telah menulis. Maka isim maf'ulnya adalah maktubun. Maktubun ya, sesuatu yang ditulis. Diterjemahkannya menjadi sesuatu yang ditulis. Ini membedakan dengan isim fa'il. Kalau isim fa'il sesuatu yang melakukan perbuatan. Kalau isim maf'ul sesuatu yang dikenai perbuatan. Itu yang membedakannya. Mirip seperti ya, kata kerja aktif, kata kerja pasif. Mirip ya. Nanti kita belajar, ada istilahnya itu fi'il ma'lum, ada fi'il majhul. Fi'il ma'lum adalah kata kerja aktif. Misalnya awalannya selalu me. Ya, membaca, menulis ya. Baik. Ada kata kerja pasif yang diawali biasanya ditulis, dibaca. Nah, sama pada isim fa'il dan isim maf'ul itu serupa dengan fi'il ma'lum dan fi'il majhul. Baik. Isim fa'il itu seperti fi'il ma'lum, kata kerja aktif, diartikan sesuatu yang melakukan pekerjaan. Adapun isim maf'ul seperti kata kerja majhul, ya, negatif. Bukan negatif, pasif. Aktif pasif, ya. Isim maf'ul seperti kata kerja pasif diawali dengan terjemahan di, namun bedanya isim maf'ul dengan kata kerja pasif, isim maf'ul mengandung sifat, ya, sehingga terjemahnya apa? Sesuatu yang ada terjemahan yang menunjukkan makna sifat.
sesuatu yang dikenai pekerjaan. Baik. Contoh kedua, sa'ala artinya kata kerja perbuatan ya, yaitu berbuat. Dia telah bertanya. Maka isim maf'ulnya adalah mas'ulun, sesuatu atau seseorang yang ditanya. Seseorang yang ditanya. Amar telah memerintah, ma'murun sesuatu yang diperintah atau seseorang yang diperintah. Ya, nasara telah menolong, maka mansurun artinya yang ditolong. Seseorang yang ditolong. Baik, qatala artinya telah membunuh, maqtulun seseorang yang dibunuh. Seseorang yang dibunuh. Doroba artinya memukul, telah memukul, maka madrubun sesuatu yang dipukul atau seseorang yang dipukul. Itu gambaran isim maf'ul. Ini isim maf'ul ya. Dalam keseharian banyak ya. Nanti dalam keseharian kita membaca bacaan sholat, bacaan Quran, membaca kitab-kitab para ulama akan sering muncul. Baik. Kemudian ada tasrif. Tasrif isim maf'ul. Tasrif itu apa? Perubahan bentuknya. Yang pertama ada bentuk mas'ulun. Ya. Bentuk mas'ulun ini mufrad, tunggal. Nanti bisa penggunaannya untuk orang pertama, orang kedua atau orang ketiga. Yaitu mukhatab atau ghaib. Untuk khusus laki-laki, muzakkar. Mas'ulani, ya, mas'ulani untuk konteks ganda, ya, bermakna dua. Untuk baik untuk orang kedua ataupun orang ketiga. Sedangkan mas'uluna, ya, mas'ulun untuk konteks jamak, banyak, lebih dari dua, dan muzakkar, laki-laki. Baik untuk konteks orang kedua, mukhatab atau orang ketiga, ghaib. Di bawahnya ada mas'ulatun untuk perempuan tunggal, mufrad mu'annas namanya, mufrad mu'annas. Kemudian ada mas'ulatani untuk ganda perempuan, berarti mu'annas, musanna mu'annas, musanna mu'annas. Mas'ulatun untuk konteks jamak perempuan, berarti jamak mu'annas ya, jamak perempuan mu'annas. Baik untuk konteks orang kedua mukhatabah ataupun orang ketiganya perempuan yaitu ghaibah. Kalau diartikan mulai dari mas'ulun. Mas'ulun sesuatu atau seseorang ya, seorang laki-laki yang ditanya, ya kan? Yang ditanya adalah seorang laki-laki tunggal. Mas'ulani, dua orang laki-laki itu dua orang laki-laki yang ditanya. Dua orang laki-laki yang ditanya. Baik, mas'uluna banyak laki-laki yang ditanya atau banyak orang yang ditanya, laki-laki ya. Ada mas'ulatun, seorang perempuan yang ditanya. Mas'ulatani, dua orang perempuan yang ditanya. Mas'ulatun, banyak perempuan yang ditanya. Ini tentang tasrif isim maf'ul. Ya. Berikutnya ada tasrif isim maf'ul, namun disertai ditambahkan dengan domir munfasilnya. Domir munfasil adalah domir yang terpisah dari fiilnya ataupun dari isimnya. Ya. Kemudian domir munfasil ini bisa mengawali kalimat, yaitu domir yang kita sering hafalkan, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antum ma antum, anti antum ma antunna, ana nahnu. Lihat, untuk mansurun yang tadi, maka pasangannya huwa. Huwa mansurun. Ya, huwa mansurun. Walaupun nanti mansurun tidak mesti huwa. Nanti bisa ana juga bisa. Ya, nanti ana, anta juga bisa. Kalau di sini kita lihat, huwa mansurun, huma mansurani, hum mansuruna, hiya mansuratun, huma mansuratani, hunna mansuratun, anta mansurun, antuma mansurani, baik, antum mansuruna, anti mansuratun, antuma mansuratani, antunna mansuratun, ana mansurun, nahnu mansuruna. Baik, sini kalau kita kelompokkan, klasifikasikan, huwa itu untuk mansurun itu posisinya ya, pelakunya yang disifatinya adalah huwa, anta, ana, ya, udah itu ya. Huwa, anta, ana untuk mansur. Kemudian ada mansuratun. Mansuratun untuk yang disifatinya adalah hiya,
Ya, mansurotunnya anti. Nah, dua ya, ya dan anti. Ya, kalau mansurun tadi mufrad muzakkar, mansurotun ini mufrad muannas, perempuan tunggal. Tadi mansurun mufrad muzakkar artinya laki-laki tunggal. Kemudian ada mansuroni. Mansuroni ini ganda muzakkar, ganda laki-laki ya, musanna muzakkar. Terdapat di posisi huma, domir huma dan antuma ya, huma dan antuma. Benar ya. Kemudian ada mansurotani. Mansurotani berarti ganda perempuan atau musanna muannas nama lainnya. Mansurotani. Mansurotani di posisi domir huma dan antuma. Baik, benar ya. Dan berikutnya ada mansuruna. Mansuruna terdapat di 3 tempat. Ada di domir hum, domir antum, dan domir nahnu. Karena ini jamak laki-laki. Nah, nahnu, walaupun di situ mansuruna, nahnu ini mansuruna mencakup nanti perempuan juga. Ya, jadi konteks muzakkar itu bisa mewakili muannas atau perempuannya. Jadi nahnu, kami, terjemahnya kami atau kita, itu bisa mewakili laki-laki saja atau campur laki-laki dan perempuan. Ya, kemudian ada apalagi yang belum? Jamak perempuan ya, mansurotun ada di domir hunna dan antuna di 2 tempat saja. Ini salah nggak ada yang salah typo ya, nggak ada yang salah ketik. Baik, ini pembagian tasrif isim maf'ul berdasarkan pasangan domir atau kata ganti dari pelaku yang disifati atau yang dikenai pekerjaan. Baik. Berikutnya kita lanjutkan ada tasrif isim maf'ul yang apa ini? Kita baca dulu judulnya tasrifus ismil maf'uli minal ladzi yata'adda biharfil jari. Ada kata yata'adda. Maksudnya apa yata'adda? Mungkin kita pernah mendengar istilah fi'il muta'addi ya. Ada fi'il muta'addi yaitu kata kerja yang bisa memiliki objek. Maka yata'adda maknanya semisal itu, yaitu isim maf'ul yang efeknya itu meluas sehingga dia yang disifati tidak hanya satu tapi menambah jadi 2 ya, jadi 2. Gampangnya bisa memiliki objek gitu. Jadi isim maf'ul juga bisa memiliki objeknya. Baik. Nanti kita coba terjemahkannya. La yusagu ismul maf'uli minal lazimi illa ma'az zarfi awil jarri wal majruri. Nah, maka tidak bisa dibentuk isim maf'ul yang berasal dari fi'il lazim. Fi'il lazim itu lawan dari muta'addi tadi. Ya ta'adda dengan lazim itu berbanding terbalik. Kalau ya ta'adda, dia memiliki objek. Kalau lazim, ya, lazim dia tidak punya objek. Lazim ya, tidak punya objek. Lazim itu secara bahasa tetap. Jadi efek dari makna perbuatan, walaupun ini kata sifatnya, tapi mengandung perbuatan kan, yang ditanya. Maka ditanya itu kan perbuatan ya. Ada kandungan perbuatan di situ. Maka lazim itu perbuatannya tetap. Dia tidak meluas sehingga membutuhkan objeknya. Ya, kecuali apa? Illa ma'azorfi awil jarri wal majruri, kecuali dibantu dengan zorof atau huruf jar majrur. Dibantu dengan zorof, ya, kata keterangan waktu atau tempat, namanya zorof. Kata keterangan, bisa waktu, bisa tempat. Atau jar majrur huruf-huruf jar. Ya, nanti ada fi, biasanya pakainya bi ya, bukan fi. Kalau untuk konteks ini, biasanya pakai bi. Tapi kadang juga pakai fi, juga bisa pakai an, tergantung kata kerja atau mufrodat yang dipakai apa. Kita lihat contoh mamrurun bihi. Karena pakai mamrur, maka pasangannya ba, huruf jar ba. Lihat, mamrur secara asalnya dia dari kata kerja marro. Marro, fi'il madinya marro atau maroro ya. Karena double digabung aja, dikasih jadi marro. Artinya melewati. Baik. Atau lewat ya, lewat gitu ya. Nah, mamrun bihi artinya apa? Ini tetap dijaga makna majhul atau pasif, ada pasifnya. Seorang laki-laki yang dilewati. Betul?
Gitu ya. Baik. Kemudian marghubun fihi. Bedanya marghubun fi dengan marghubun anhu apa? Kalau marghubun fihi ada fi-nya itu maknanya ada makna cinta, kasih sayang, cinta, suka, ridho. Tapi kalau marghubun anhu pakai an ada makna lawannya cinta yaitu benci. Benci, tidak suka, marah dan seterusnya. Ya, maka marghubun fihi sesuatu yang di seseorang atau sesuatu yang dicintai, marghubun anhu sesuatu atau seseorang yang dibenci. Gitu. Lihat mamrurun bihi ya, kita tasrif. Mamrurun bihi, mamrurun bihima, mamrurun bihim, mamrurun biha, mamrurun bihima, mamrurun bihinna, mamrurun bika, mamrurun bikuma, mamrurun bikum, mamrurun biki, mamrurun bikuma, mamrurun bikunna, mamrurun bi, mamrurun bina. Jadi tidak perlu terkecoh atau terpusingkan dengan bi-nya itu ya. Nah, itu bi itu sekedar membantu saja, tidak perlu diartikan. Bi-nya itu huruf ba, huruf jarnya itu, bi itu huruf jar ya namanya. Huruf ba-nya itu membantu supaya mamrur ini bisa memiliki sesuatu yang disifati. Ya, bisa memiliki sesuatu yang disifati. Mahfum ya, bisa pahami ya, bisa supaya hi-nya itu bisa dibaca, bisa diartikan. Butuh bantuan huruf jar bi. Karena mamrur itu termasuk berarti fiil atau isim maf'ul yang berasal dari fiil lazim. Atau tidak juga ya. Uh, hmm, marro itu maknanya sudah muta'addi ya. Nanti deh kita belum masuk pelajaran muta'addi lazim ya. Insya Allah nanti kita jika bertemu itu kita bahas ada lazim, ada muta'addi. Sementara apa adanya dulu, yang mudah-mudah dulu aja. Baik. Kita lanjutkan ada mamrurun bihi artinya sesuatu yaitu laki-laki ya, seorang laki-laki yang dilewati. Mamrurun bihima berarti dua orang laki-laki yang dilewati. Mamrurun bihim mereka laki-laki yang dilewati dan seterusnya mengikuti arti dari domirnya ya. Mamrurun biha seorang perempuan yang dilewati. Mamrurun bihima dia atau mereka berdua perempuan yang dilewati. Mamrurun bihinna ya mereka perempuan yang dilewati. Mamrurun bika dia kau seorang laki-laki yang dilewati. Mamrurun bikuma kalian berdua laki-laki yang dilewati. Mamrurun bikuma kalian lelaki yang dilewati. Mamrurun biki engkau seorang perempuan yang dilewati. Mamrurun bikuma kalian berdua perempuan yang dilewati. Mamrurun bikunna kalian perempuan yang dilewati. Mamrurun bi ya aku yang dilewati. Mamrurun bina kami yang dilewati. Lebih kurang maknanya semisal itu. Siap ya. Nah, walaupun ini bentuk yang jarang juga sih muncul dalam kalimat-kalimat Arab. Ya, agak jarang. Oke. Ini sekedar wawasan kita. Lanjut. Kemudian maka na'ala wazni fa'ilin. Nah, sekarang kita masuk turunan dari isim maf'ul sama dia punya pola fa'il ya, sama seperti pembahasan isim fa'il punya turunan apa? Berpola fa'il, ada sighah mubalaghah, sifat musyabbahah. Nah, isim tafdil bahkan ya, tadi belum kita muraja ada isim tafdil yaitu turunan dari isim fa'il yang bermakna afdoliyah. Jadi ada makna lebih unggul daripada yang lain. Satu pihak lebih diunggulkan dari pihak yang lainnya gitu ya. Isim tafdil juga sudah kita bahas. Nah, isim maf'ul juga punya wazan, punya pola fa'il. Kita baca definisinya wa qad yaji'u waznu fa'ilin bimakna maf'ulin. Maka qad bertemu yaji'u itu namanya fi'il mudhari. Bahasa Inggrisnya nanti namanya simple present ya. Fi'il mudhari, kata kerja yang sedang terjadi. Qad bertemu fi'il mudhari maknanya terkadang. Itu ada rumusnya. Tapi qad bertemu fi'il madhi, misalnya qad jaa atau qad kataba, maka menunjukkan penegasan. Qad bertemu fi'il madhi menunjukkan penegasan. Qad bertemu fi'il mudhari menunjukkan makna ya
terkadang, terkadang, ya, terkadang maknanya lebih condong pada terkadang. Walaupun terkadang juga diartikan sering. Baik. Contoh qad bertemu fi'il madhi apa? Maknanya jadi kuat. Qad qamatis shalah. Ya. Sungguh telah dekat waktu sholat. Nah, gitu ya. Tapi ini qad yaju bukan sungguh artinya, tapi terkadang gitu. Terkadang berarti jumlahnya sedikit atau banyak? Sedikit, ya. Sedikit sekali waznu fa'ilin bimakna maf'ul. Jadi sedikit sekali pola fa'il yang bermakna maf'ul. Ya, yang berpola atau bermakna maf'ulin sehingga konsekuensinya mayoritasnya bermakna isim fa'il. Kalau ketemu wazan fa'il, pola fa'il, bisa fa'ilun, fa'ilan, fa'ilin, maka jarang atau sedikit bermakna isim maf'ulnya. Paling sering bermakna isim fa'ilnya. Contoh yang bermakna isim maf'ul walaupun sedikit, lihat rojim. Rojim ya di lafaz ta'awuz ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, terjemahan yang terkutuk, terkutuk itu kan pasif ya. Dikutuk atau terkutuk itu kan pasif. Namanya majhul. Ya, isim atau lafaz yang pasif ini, inilah ciri khasnya isim maf'ul. Yang dikutuk atau yang terkutuk, bukan yang mengutuk. Kalau yang mengutuk nanti isim fa'il masuknya ya kan. Rajim maknanya yang terkutuk atau yang dikutuk. Ya, yang diancam, dilaknat. Terkutuk itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wakil apa wakil yang dari kata isim fa'ilnya berarti wakilun. Apa makna wakil? Kita sering dengar ya. Wakil ya. Yang diutus. Ya kan? Perwakilan kan? Yang diutus. Yang terutus. Apalagi maknanya? Lebih kurang demikian. Baik. Ya. Kemudian ada amin. Ini yang terpercaya. Al-Amin ya. Nama Nabi. Atau laqab bagi Nabi Muhammad SAW. Al-Amin. Orang yang terpercaya. Semuanya negatif pasif ya. Pasif. Ada sifatnya. Ada makna sifat yang ya. Ini wazan fa'il yang bermakna isim maf'ul. Tapi jarang. Kemudian berikutnya ada tasrifus ismil maf'ul ala wazni fa'il. Nah, tasrifnya mudah sama ya. Hanya 2 baris, 3 kolom. Paling kanan itu menunjukkan mufrad tunggal. Ya kan? Kalau berdasarkan kolomnya paling kanan tunggal, paling tengah itu musanna atau ganda. Yang paling kiri itu kolom paling kiri ketiga itu jamak. Berdasarkan barisnya, yang pertama itu mudzakkar, yang kedua muannas. Yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Gampang ya? Wakilun berarti yang diutus, seorang laki-laki yang diutus gitu kan. Wakilani 2 orang laki-laki yang diutus, wakiluna banyak laki-laki yang diutus, misalnya demikian. Ya, wakilatun seorang perempuan yang diutus, wakilatani 2 orang perempuan yang diutus, wakilatun banyak perempuan yang diutus. Insyaallah ini juga mudah. Insyaallah ini mudah. At-tamrin, latihan. Biar lebih jelas kita latihan saja. Yang pertama, istakhrij isman maf'ulan min hadhil kalimat. Keluarkanlah bentuk isim maf'ulnya dari kata-kata berikut ini, di bawah ini fi'il madinya diketahui ya. Fataha, maka isim maf'ulnya apa? Maftuhun. Maftuhun, yang dibuka, yang dibuka. Ya kan? Syariba, isim maf'ulnya apa? Mashrubun. Mashrubun. Sesuatu yang diminum. Ya. Minuman yang diminum, sesuatu yang diminum. Alima, isim maf'ulnya apa? Maklumun. Ma'lumun, sesuatu yang dimaklumi, sesuatu yang diketahui. Zalama berarti mazlumun. Mazlumun, sesuatu yang dizolimi, seseorang yang dizolimi misalnya. Baik, kemudian makmur.
Makmurun, amaro, makmurun. Sesuatu yang diperintah. Seseorang yang diperintah. Nasara berarti mansurun. Mansurun. Sesuatu atau seseorang yang ditolong. Qata'a, maka isim maf'ulnya apa? Maqtu'un. Sesuatu atau sesuatu yang di apa qata'a maknanya? Nah, makna qata'a sesuatu yang dipotong. Sesuatu yang dipotong. Kemudian berikutnya asani, soal kedua, sorif mayati tasriflah bentuk-bentuk di bawah ini sudah bentuk isim maf'ul. Kemudian ditasrif seperti tadi berdasarkan kolomnya ada 3 kolom, berdasarkan baris ada 2 baris. Kolom berdasarkan bilangannya, baris berdasarkan gendernya. Gitu ya. Berdasarkan langsung digabung jadi satu, berdasarkan bilangan dan gendernya, maka menjadi maktubun ya. Pertama ya, maktubun, maktubani, maktubuna, ya. Maktubatun, ya kan? Maktubatani, maktubatun. Baik ya. Baik, insyaallah jelas. Mamnu'un, mamnu. Kalau maktub sesuatu yang ditulis, mamnu sesuatu yang dicegah atau terhalangi. Mamnu ya. Mamnu'un, mamnu'ani, mamnu'una, mamnu'atun, mamnu'atani, mamnu'atun. Gitu ya. Kemudian makhuzun. Makhuz sesuatu yang diambil. Sesuatu yang diambil. Makhud. Ya, sesuatu yang diambil. Makhuzun ya. Berarti makhuzun, makhuzani, makhuzuna, makhuzatun, makhuzatani, makhuzatun. Perhatikan panjang pendeknya nanti akan mempengaruhi maknanya. Baik. Dan ada marhumun yang dirahmati. Yang disayangi. Ya. Yang dikasihi. Marhumun berarti marhumun, marhumani, marhumuna, marhumatun, marhumatani, ya, marhumatun. Yang dirahmati ya. Kita sering pakai istilah ini untuk orang yang sudah meninggal di dalam budaya Indonesia disebut dengan almarhum, ya kan? Almarhumah. Nah, kalau dalam kebiasaan Arab atau syariat Islam kita doakan yaitu rahimakallah ya kepada orang yang sudah meninggal. Baik, almarhum dalam istilah kita yang lebih sering. Dan ada makmur sesuatu yang diperintah, makmurun, makmurani, makmuruna, makmuratun, makmuratani, makmuratun. Ya, insyaallah ini mudah. Adapun soal yang ketiga, imla'il faragha bidomirin munasibin, isilah bagian yang kosong, yang rumpang dengan domir yang sesuai. Ini mudah. Ya, misalnya huwa mazlumun, ya isi saja. Berarti hiya mazlumatun, hiya mansuratun, hum mazlumuna, ya, hunna mansuratun, ya kan? Kemudian hunna lagi mazlumatun. Dan huma mansurani. Huma lagi mazlumani. Dan ada hunna mansuratan. Huma mansuratani. Huma tadi mansuratani ya. Taib. Nanti itu contoh. Tinggal digonta-ganti, pilih pakai maktubun, diisi di sini ya. Ya, kemudian mamnu'un, makhuzun, marhumun, makmurun juga dicoba dengan pola-pola seperti ini. Misalnya maktubun, maktubatun berarti hiya maktubatun. Ya, dan seterusnya. Ini sudah cukup jelas insyaallah. Baik ya, kalau tasrif yang tadi di atas bisa memasangkan dengan domirnya, insyaallah soal-soal semisal ini juga bisa. Adapun yang keempat, imla'il faragha bi dhamirin munasib, isilah bagiannya rumpang dengan lafaz isim maf'ulnya. Misalnya anta diketahui mas'ulun berarti anta mas'ulun. Ya, sama ya. Ana ya mas'ulun juga. Hum mas'uluna. Hiya mas'ulatun. Hunna mas'ulatun.
ya kan? Mas'ulatun. Huma mas'ul tergantung. Humanya laki-laki perempuan. Kalau laki-laki mas'ulani. Kalau perempuan mas'ulatani, ya kan? Antum mas'uluna sama seperti hum, mas'uluna. Kemudian ada nahnu sama seperti antum dan hum, mas'uluna sama ya. Antunna mas'ulatun. Gitu. Insyaallah ini juga mudah. Kalau tabel di atas tadi tasrifnya bisa, insyaallah di sini juga bisa. Sisanya ini buat ini saja. Nanti sekalian pertemuan berikutnya, ya insyaallah sekaligus murajaah aja. Ya, cukup insyaallah ya. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Tersisa pembahasan masdar. Nanti kita selesaikan. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.